Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rijayanti dari kelas Agribisnis A dengan nomor NPM 220010320013. Jadi saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Healthy Moringa Pudding atau puding kelor sehat bidang kegiatan PKMK. Bab 1, pendahuluan. Daun kelor atau Moringa oleifera tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Tanaman ini umum digunakan untuk menjadi pangan dan obat di Indonesia. Biji kelor juga digunakan sebagai penjernih air skala kecil. Manfaat dan hasil dari daun kelor ini sangat banyak sekali, bahkan masyarakat sangat percaya dan sudah banyak yang meyakini bahwa hasil daun kelor benar-benar membuahkan hasil. Salah satunya yaitu mengurangi tekanan darah dan mencegah kanker. Nah, hanya itu saja, perlu diketahui kandungan dari 2 gram daun kelor terdapat 14 kalori dan nutrisi. Manfaat daun kelor untuk kesehatan: menurunkan kadar gula, meredakan peradangan, mengontrol tekanan darah, memelihara kesehatan dan fungsi otak, meningkatkan daya tahan tubuh. Daun kelor juga diketahui dapat melawan virus, terutama jenis virus herpes simplex atau HSV. Selain berbagai manfaat di atas, daun kelor juga dipercaya baik untuk mengurangi kolesterol, mengatasi disfungsi ereksi, dan mencegah kambuhnya gejala asma. 1.2 Jenis dan spesifikasi teknis komoditas sebagai modal berwirausaha. Puding kelor adalah produk obat yang terbuat dari daun kelor murni tanpa ada campuran bahan-bahan kimia yang lain, yang diracik dalam bentuk puding yang berguna untuk kesehatan tanpa efek samping. Puding ini diracik dan diolah dalam bentuk puding agar gampang dikonsumsi oleh konsumen. Puding kelor ini memiliki warna yang dominan hijau, dikemas dalam cup yang memiliki berbagai varian, diantaranya ukuran kecil, sedang, dan besar. Setiap ukuran cup memiliki harga yang berbeda-beda. Cup yang kecil dijual dengan harga 10.000, ukuran sedang 20, dan yang besar dijual dengan harga 35. Puding kelor ini berkualitas tinggi dan dapat ditemukan dengan mudah di wilayah Indonesia. Dengan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, puding yang diproduksi juga memiliki kualitas dan manfaat yang tinggi. 1.3 Tujuan kegiatan kewirausahaan ini adalah: yang pertama, sebagai modal usaha untuk mahasiswa, yang kedua, menghasilkan profit untuk keberlanjutan usaha mahasiswa, yang ketiga, melestarikan budaya pengguna bahan alami asli Indonesia, yang keempat, meningkatkan nilai hasil guna produksi, yang kelima, mencegah terjadinya efek samping yang berkelanjutan pada masyarakat akibat terlalu sering mengkonsumsi bahan-bahan kimia. Kemudian bab 2 ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan dalam menimbulkan gagasan usaha. Sampai saat ini masih belum banyak yang memproduksi dan memanfaatkan daun kelor untuk dikonsumsi, diolah sebagai makanan cepat saji. Mungkin hanya 1-2 masyarakat yang hanya merebus daun kelor untuk dikonsumsi. Untuk itu, inovasi barunya akan bermanfaat sebagai variasi baru dalam olahan baik bagi kesehatan, diolah menjadi puding kelor, diproduksi demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada gambaran potensi sumber daya dan peluang pasar. Dalam lingkup daerah tempat tinggal saya lebih dominasi oleh para petani dan para pekerja kasar yang kebanyakan terserang penyakit nyeri sendi dan infeksi bakteri. Hal tersebut dikarenakan para petani dan para pekerja kasar selama bekerja selalu bersinggungan dengan tempat yang menjadi penyebab utama infeksi bakteri dan melakukan banyak gerakan dengan sedikit istirahat. Karena keadaan umum tersebut, saya berinovasi dalam membuat makanan herbal agar masyarakat tak lagi bergantung dengan obat-obatan kimia yang dapat menimbulkan efek samping di kemudian hari. Sumber bahan baku pembuatan makanan herbal Healthy Moringa Pudding mudah didapatkan di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah yang melimpah. Bahan tersebut juga didapatkan dengan harga yang terjangkau.
Produksi ini diolah oleh mahasiswa yang berkompetensi tinggi dalam bidang kewirausahaan. Kemudian, analisis ekonomi yang digunakan pada produk ini adalah break-even point atau BEP, ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Berikut adalah rumus dan perhitungan BEP unit dan BEP rupiah. Nah, kemudian pada produksi puding kelor, modal awal dikeluarkan untuk memulai usaha produksi adalah Rp12.500.000. Yang pertama, biaya produksi setiap satu cup kecil adalah Rp7.000 dan pada setiap cup dijual dengan harga Rp10.000. Jadi perhitungan BEP rupiah dan BEP unit adalah ini. Dari perhitungan BEP unit tersebut, dapat dilihat bahwa agar terjadi BEP puding kelor yang harus terjual adalah 4.167 per cup. BEP rupiah berarti sama dengan 4.167 kali rupiah 10.000, jadinya 41.670. Berdasarkan perhitungan BEP rupiah, omset yang harus didapatkan sebesar rupiah 41.670.000 agar terjadi BEP. Kemudian setelah terjadi BEP, maka akan didapatkan profit atau keuntungan bersih dari penjualan adalah 10.000 dikurangi 7.000 sama dengan 3.000 rupiah dari setiap per cup penjualan puding kelor. Nah, 2.3 gambaran usaha yang direncanakan. Sasaran utama pemasaran produk puding kelor Hati Moringa Puding ini adalah orang-orang lansia yang mempunyai riwayat penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan, kolesterol, dan lain sebagainya. Terus, rencana usaha ini awalnya memiliki tujuan yang baik untuk masa depan. Tujuannya selain untuk mendapatkan keuntungan dan tambahan uang saku, usaha ini diharapkan sedikit meringankan beban orang tua kita. Karena secara umum masyarakat kita membutuhkan perawatan secara alami yang tidak menimbulkan efek jangka panjang. Yang pertama adalah produk. Produk ini merupakan pengembangan dari pengelolaan daun kelor sebagai bahan utama. Keunggulan yang dimiliki produk ini adalah dapat mencegah berbagai jenis penyakit pencernaan, kolesterol, menurunkan kadar gula, dan lain sebagainya. Dengan beberapa pilihan ukuran dari produk kami yang bisa masyarakat beli dengan harga terjangkau. Yang kedua, harga. Puding kelor sehat ini dijual dengan harga yang berbeda-beda sesuai per cupnya. Yang punya tempat produksi puding kelor ini bertempatkan di rumah beralamat Jalan Tenaga nomor 27 Karangploso, Malang. Kemudian promosi bisa dilakukan dengan penyebaran informasi secara langsung, yaitu melalui kerabat, teman, atau keluarga. Yang kemudian kedua, penyebaran informasi secara tidak langsung bisa melalui media sosial, WhatsApp, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Produk puding ini menggunakan sumber daya manusia untuk membuat dan memasarkan produknya. Kemudian proses pembuatan puding kelor dilakukan secara manual menggunakan alat dapur dan mudah diaplikasikan. Bab 3, metode pelaksanaan. 3.1 teknik atau tahapan dalam pengerjaan penyelesaian masalah. Dalam proses pembuatan puding kelor, ada hal-hal yang masih perlu dikoreksi dan analisis, yaitu dalam teknik pengolahan serta takaran bahan-bahan yang pas untuk memperoleh hasil olahan yang tidak terlalu manis dan enak. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, perlu untuk mengolah atau mencoba hingga beberapa kali demi menemukan takaran hasil dari pengolahan puding kelor. Untuk itu, ketelitian dan kegigihan dalam menjalankan olahan tersebut, tidak hanya itu dari segi pengemasan harus memperoleh hasil yang baik untuk menarik konsumen serta demi menjaga kualitas puding kelor terjaga dengan baik. Kemudian bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah anggaran biaya, jenis pengeluaran, perlengkapan yang diperlukan,
kurang lebih 725.000, bahan habis pakai 1.267.000, perjalanan 120.000, dan lain-lain 70.000 dengan jumlah 2.182.000 rupiah. Kemudian ini biodata ketua, nama lengkap Widya Jayanti, jenis kelamin perempuan dengan nomor induk mahasiswa 22 001 03 2013, program studi agribisnis. Dan ini ada biodata pembimbing, nama lengkap Titi Surya Maharyanti, SPMP, jenis kelamin perempuan, dengan nomor NIP, NIK, dan nomor identitas lainnya. Kemudian ada justifikasi anggaran. Nah, ini adalah peralatan penunjang. Yang pertama kompor gas, kuantitas 1, harga satuan 271.000. Kemudian ada tabung gas 12 kilo, karena kita tidak memakai yang 3 kilo supaya lebih hemat dan tidak banyak pengeluaran karena tidak agar tidak pengeluarannya banyak gitu loh. Jadi kita pakai yang tabung gas 12 kilo, itu ada 2 dengan harga satuan 151.000. Kemudian ada pisau dengan harga 16.000, nampan 26.000, baskom 27.000, spatula 30.000, serokan 30.000, dan ember 50.000 dengan subtotal 725.000 rupiah. Kemudian ada bahan habis pakai, yaitu gula kristal putih 30 kilo, harga satunya 13.000 dengan jumlah 390.000, agar-agar. Ini agar-agarnya terserah mau pakai yang putih, mau pakai warna apa aja, hanya akan menambah warna. Dengan kuantitas 50 kilo dengan harga satuan 5 kilo, mohon maaf 5 kilo dengan harga satuan 10.000, jumlah 50.000. Terus kemudian air galon, karena kita memakai yang praktis dan agar tidak memasak lagi, kuantitas 2 galon, harga satuan 16.000, jumlahnya 32.000 dengan subtotal 472.000 rupiah. Kemudian ada biaya perjalanan, yaitu BBM dengan 15 liter, harga satuan 8.000, ini kita pakai pertama karena lebih tahan lama dengan jumlah 120.000 rupiah. Dan yang lain-lain, pakai data dan sebagainya. Jadi total keseluruhan adalah 2.192.000. Terima kasih, mungkin saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.